warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safana Lezera dengan NPM A1B025-123 dari kelas 2A. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang manajemen peserta didik dan sarana prasarana sekolah. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, slide yang ke-1 tentang pengertian manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik adalah proses pengaturan dan pelayanan terhadap siswa, mulai dari penerimaan, pembinaan, hingga kelulusan, agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Manajemen peserta didik sangat penting untuk membantu siswa berkembang baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Baiklah, slide yang kedua yaitu tentang tujuan manajemen peserta didik. Tujuan manajemen peserta didik antara lain, yang pertama, mengatur kegiatan siswa secara tertib dan terencana. Yang kedua, mengembangkan potensi akademik dan non-akademik siswa. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Yang keempat itu membantu siswa mencapai prestasi optimal. Dengan pengelolaan yang baik, siswa dapat belajar dengan lebih nyaman dan terakhir. Selanjutnya, slide yang ketiga tentang ruang lingkup manajemen peserta didik. Ruang lingkup manajemen peserta didik meliputi yang pertama, penerimaan peserta didik baru atau PPDB, kedua, pendataan dan administrasi siswa, yang ketiga, pembinaan disiplin dan tata tertib, yang keempat, bimbingan dan konseling, kelima, pengembangan minat dan bakat, keenam, evaluasi dan kelulusan siswa. Semua kegiatan ini bertujuan mendukung perkembangan peserta didik di sekolah. Baiklah, selanjutnya adalah slide yang keempat, prinsip tentang manajemen peserta didik. Prinsip manajemen peserta didik yaitu yang pertama, berorientasi pada kebutuhan siswa, kedua, adil dan tidak diskriminatif, ketiga, terintegrasi dengan tujuan pendidikan, keempat, berkelanjutan dari masuk hingga lulus, kelima, transparan dan akuntabel. Prinsip-prinsip ini penting agar pengelolaan siswa berjalan dengan baik dan teratur. Baiklah, slide yang kelima yaitu tentang pengertian sarana dan prasarana sekolah. Sarana adalah alat yang digunakan langsung dalam proses pembelajaran seperti buku, meja, kursi, komputer, dan proyektor. Sedangkan prasarana adalah fasilitas pendukung pembelajaran seperti gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, dan lapangan sekolah. Keduanya sangat penting untuk menunjang proses belajar mengajar. Slide yang keenam yaitu tentang tujuan dan ruang lingkup sarana prasarana. Tujuan manajemen sarana prasarana yaitu menyediakan fasilitas belajar yang memadai dan menjaga fasilitas tetap layak digunakan. Ruang lingkupnya meliputi yang pertama, perencanaan kebutuhan, kedua, pengadaan fasilitas, ketiga, inventarisasi, keempat, pemeliharaan, kelima, penggunaan fasilitas, keenam, penghapusan barang yang rusak. Dengan pengelolaan yang baik, fasilitas sekolah dapat digunakan secara maksimal. Slide yang ketujuh adalah yaitu hubungan manajemen peserta didik dan sarana prasarana. Peserta didik membutuhkan sarana prasarana yang baik untuk mendukung kegiatan belajar. Sarana prasarana yang lengkap dan nyaman dapat meningkatkan semangat belajar siswa serta membantu terciptanya lingkungan sekolah yang kondusif. Karena itu, manajemen peserta didik dan sarana prasarana saling berkaitan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Baiklah, selanjutnya yaitu slide yang ke-8, peran guru dan sekolah. Guru berperan dalam membimbing dan mengelola peserta didik selama proses pembelajaran. Sekolah bertugas menyediakan sarana dan prasarana yang memadai agar kegiatan belajar berjalan lancar. Selain itu, seluruh warga sekolah juga memiliki bertanggung jawab untuk menjaga fasilitas sekolah bersama-sama. Slide yang ke-9 adalah dampak dan contoh penerapan. Manajemen yang baik dapat membuat proses pembelajaran lebih efektif, meningkatkan disiplin siswa, dan menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman. Contoh penerapannya yaitu yang satu, di sistem PPDB online, dua, tata tertib siswa yang jelas, ketiga, jadwal penggunaan laboratorium, 4, program pemeliharaan fasilitas sekolah, 5, buku inventaris sarana prasarana. Baiklah, selanjutnya slide yang ke-10, tantangan dan solusi. Beberapa tantangan dalam pengelolaan sekolah yaitu keterbatasan dana, fasilitas yang sudah usang, dan kurangnya kesadaran siswa dalam menjaga fasilitas. Solusi yang dapat dilakukan antara lain, yang pertama, perencanaan anggaran yang tepat, kedua, sosialisasi kedisiplinan siswa, ketiga, pemeliharaan fasilitas secara rutin, keempat, pemanfaatan teknologi dalam administrasi sekolah. Baiklah, slide yang ke-11 terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya, manajemen peserta didik dan sarana prasarana memiliki peran penting dalam dunia pendidikan. Pengelolaan yang baik dapat mendukung terciptanya proses pembelajaran yang efektif, nyaman, dan terarah. Karena itu, semua pihak di sekolah harus bekerja sama dalam menjaga dan mengelola kegiatan pendidikan dengan baik. Baiklah, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.